Hey Medsoster, jumpa kembali di channel Ensiklopedia Progressive Rock bersama saya Anto Agusta. Masih kita bercerita tentang Progressive Rock yang terus tidak pernah ada hentinya. Kali ini masih membahas seperti episode yang lalu, kelanjutan episode yang lalu, yaitu tentang sebuah kelompok psikodelik yang sungguh fenomenal, yaitu Pink Floyd. Tepatnya 31 Mei 1972 menjadi tanggal yang bersejarah untuk Pink Floyd. Ini adalah waktu di mana mereka memulai rekaman album mereka ke-8, sekaligus yang paling legendaris dengan title The Dark Side of the Moon yang dirilis pada 1973. Materi-materi di album Dark Side of the Moon dibuat dan dikerjakan sepanjang mereka melaksanakan tur keliling Inggris, Jepang, Amerika, dan Eropa. Sementara keseluruhan liriknya digarap sendiri oleh Roger Waters. Album ini menjadi kedua kalinya mereka bekerja sama dengan teknisi audio EMI Record, yaitu Alan Parsons. Setelah sebelumnya menjadi asisten tape operator di album Atom Heart Mother. Awalnya album ini akan dirilis di 27 Februari 1972. Namun seluruh personil kecuali Rick Wright memboikot perilisannya karena quadrophonic mixingnya belum selesai. Jadi quadrophonic itu mungkin zaman itu luar biasa ya. Jadi kalau sekarang itu mungkin Sauron yang 5.1 atau 7.1. Karena yang berurusan dengan teknologi banget itu adalah Rick Wright, mungkin karena dia adalah pemain keyboard dan synthesizer, maka dia tidak mau gitu loh. Maunya ini mixingnya harus perfect kayak gitu loh. Mereka merasa presentasi album dengan mixing biasa hanya membuat albumnya buruk. Mereka kepingin ya perfect lah. Jadi mereka kan bereksperimen juga karena Pink Floyd itu alat-alatnya juga gendeng-gendeng juga gitu loh. Alatnya, pokoknya equipment mereka itu secara teknologi dan elektronik zaman itu sudah gila gitu loh. Kalau didengarkan lagi di CD-nya yang sekarang kita putar, itu rekaman tahun yang nggak enak itu, kita dengerin, gila itu suaranya. Luar biasa. Makanya si Retreat nggak mau, harus perfect gitu loh. The Dark Side of the Moon akhirnya dirilis pertama kali di Amerika pada 1 Maret 1973 dan di Inggris pada 16 Maret dengan tahun yang sama. Album ini langsung melejit di Inggris dan Eropa Barat. Dan sebulan setelahnya mendapat sertifikat emas di Amerika. Di chart Inggris, album ini menempati urutan kedua selama 364 minggu. Gila nggak itu? Sedangkan di Billboard Amerika berhasil menempati posisi pertama, meskipun hanya seminggu. Namun, yang gila adalah apa yang terjadi setelahnya. Album The Dark Side of the Moon bertahan di Billboard 200 selama 14 tahun. Macam apa itu kayak gitu? 14 tahun loh. Bertahan di 200 Billboard 200. Atau lebih tepatnya 736 minggu. 84 minggu dari tahun 1973 sampai 1974. Dan 593 minggu sisanya dari tahun 1976 sampai 1988. Itu kalau dijumlah sampai hari ini yang tahun sudah 2000 berapa ini, 2025, itu ya masih The Dark Side of the Moon itu kayak gitu loh. Gendeng banget gitu loh. Gila gitu. Album ini terjual sebanyak 45 juta kopi di seluruh dunia. Menjadi album dengan penjualan terbanyak nomor 4 sepanjang masa. Dan 15 juta kopi di Amerika menjadi top 25 album dengan penjualan terbanyak di Amerika sepanjang masa. Gila nggak itu? Kesuksesan ini langsung membawa kesejahteraan bagi personil Pink Floyd. Medsoster bisa bayangkan, sebegitunya loh, minggu-minggunya, tahun-tahunnya, Anda bayangkan. Jadi Medsoster coba bayangkan, duitnya mereka itu kayak apa gitu loh. Jadi kesejahteraan banget bagi personil Pink Floyd. Waters dan Wright langsung membeli rumah. Membeli rumah yang begitu luas di pedesaan.
Kalau sampean paling para medsoster paling beli ya KPR BTN paling gitu. Kalau mereka enggak kayak gitu kok. Kecuali kalau Anda bisa rekaman yang seperti itu. Sedangkan Mason mengkoleksi mobil mewah. Ya, aneh-aneh tuh mulai senimannya keluar gitu loh. Setelah menjalani tour di Amerika dan Inggris yang panjang, di Januari 1975, Pink Floyd akhirnya kembali ke studio untuk memulai pengerjaan album ke-9 mereka. Judulnya apa kira-kira? Judulnya aja Wish You Were Here, yang dirilis 1975. Sayangnya Alan Parsons menolak untuk bekerja sama dengan mereka lagi karena ia disibukkan dengan The Alan Parsons Project-nya. Sehingga mereka beralih ke Brian Humphries. Awalnya mereka kesulitan untuk mulai membuat komposisi materi baru. Karena ya kesuksesan The Dark Side of the Moon membuat mereka terkuras energinya, baik secara fisik maupun emosionalnya. Ya seperti itulah kira-kira. Walaupun menurut si Wright tadi itu, ya itu nggak bisa maksimal rekamannya dengan persoalan teknologi tadi itu gitu kan. Kesuksesan Dark Side of the Moon membuat mereka terkuras baik secara fisik dan emosional tadi. Dalam buku So Careful of Secret karya Nicholas Scheffner, Wright menggambarkan sesi ini sebagai kejatuhan di masa-masa sulit. Aneh nih. Apa yang dimaksud itu? Waters merasa mereka berbelit-belit. Gilmour lebih tertarik untuk memperbaiki materi-materi album yang sudah ada. Sedangkan Mason yang baru saja mengalami masalah pernikahan cukup merusak moodnya sehingga mempengaruhi permainan drumnya. Itu karena persoalan keluarga ya. Jadi ya memang itu kan persoalan emosional, jadi psikologi dan lain sebagainya itu sehingga mempengaruhi pada bukan persoalan skill tapi persoalan apa ya? Garap-garapannya, mungkin cara bermainnya, walaupun cara bermainnya sudah seperti itu, sudah terstruktur atau bagaimana, tapi karena pengaruh psikologi kan bisa saja orang itu jadi blank. Gitulah, kalau Matt Soster sendiri punya persoalan psikologi, kira-kira ya begitu. Semua manusia sepertinya begitu. Meskipun masih kesulitan untuk mendapatkan konsep kreatif, Waters akhirnya mulai membuat visualisasi konsep baru setelah beberapa minggu. Waters terinspirasi konsep ini setelah melihat komposisi yang dibuat Gilmour. Progresi akord yang digunakan oleh Gilmour secara tidak sengaja mengingatkannya pada salah seorang mantan pemain dari Pink Floyd, yaitu yang pernah pentas di Amerika yang lucu itu, yang tidak memegang gitarnya, dia ndelomong, cuma melihat ke depan, matanya mencicil kayak gitu, yang namanya Syd Barrett. Waters akhirnya memutuskan untuk memfokuskan album ini sebagai tribute untuk Syd Barrett. Dalam wawancaranya dengan Scheffner, ia mengatakan, "Karena aku ingin menyampaikan apa yang aku rasakan, perasaan melankolis yang tak terhindarkan, tak terdefinisikan tentang kepergian Syd." Jadi melekat banget itu di hati orang-orang. Ya paling enggak Syd Barrett itu memang ada apa ya, talent artnya itu ya, pola artistik, pemikirannya segala macam mungkin luar biasa menurut mereka. Yang lebih keren lagi, Syd Barrett itu kan orangnya musisi yang santun banget. Gitulah, pokoknya sama orang, menghargai orang. Tiba-tiba terbawa oleh pola-pola LSD-nya, mendemnya, mabuknya, nah itu yang membuat semuanya jadi rusak. 15 Juni 1975, saat mereka menyelesaikan mixing lagu Send on Your Crazy Diamond, seseorang dengan rambut dan alis dicukur, rambutnya gundul, alisnya dicukur bersih, serta berat badan yang cukup gemuk, lucu gitulah kira-kira. Jadi big baby gitu ya, jadi bayi yang gede gitu ya. Masuk menenteng plastik kresek, bisa bayangkan nggak kayak gitu? Jadi lucu ya bapak, plastik kresek kayak gitu kan. Waters tidak mengenalinya. Gilmour mengira ia adalah staf Amy. Wright awalnya mengira ia adalah teman Waters. Bahkan Mason juga tidak mengenalinya sampai akhirnya mereka kaget saat Gilmour sadar itu adalah siapa kira-kira. Itu adalah Syd Barrett. Lemu, lucu,
ginuk-ginuk gitu ya. Kalau orang Jawa bilang begitu. Nah, dalam wawancaranya Mason mengatakan dia duduk di sana berbicara sedikit, namun kami merasa ia tidak benar-benar hadir di sana ya karena nggak banyak itunya. Apa yang ia bicarakan lompat-lompat, tidak nyambung. Jadi ya sesuka hatinya gitulah. Waters sedikit menitikkan air mata melihat kondisi mantan rekan bandnya itu. Ya sedih sih. Namanya juga ya balik lagi kan kalau orang itu begitu kan, dia baik, santun, keren, rasanya apa gitu kan. Akhirnya temannya ya ngerasa banget gitu kan. Saat ditanya oleh Andrew King, mengapa ia jadi lebih gemuk? Barrett menjawab, lucu. Saya punya kulkas besar di dapur saya. Dan saya sering makan babi, katanya dia. Jadi akhirnya gemuknya seperti babi. Lucu gitu kan. Karena terlalu banyak makan babi, jadi babi juga dia. Barrett juga mengatakan, ia siap membantu proses rekaman. Tetapi saat mendengar lagu Shine On Crazy Diamond maksudnya, ia terlihat tidak terlalu paham relevansi lagu ini dengan dia. Apa hubungannya gitu kan. Saat diwawancara oleh majalah Musician, Gilmour mengatakan, dia masih datang lagi selama 2-3 hari setelahnya. Lalu setelah itu, ia tak pernah terlihat lagi, menghilang. Jadi, sudah menghilang ya, karena orang itu, apa ya, gila ya, gimana ya. Jadi ya, suka-suka dia gitu. Barrett memang terakhir terlihat oleh mantan rekan bandnya saat resepsi pernikahan Gilmour. Jadi ketika David Gilmour menikah, dia juga datang lagi. Tepatnya di kantin Emmy. Jadi di Emmy itu saya tidak tahu persis bangunannya, tapi di sana ada kantinnya gitu kan. Setelah itu ia pergi tanpa pamit dan tak pernah terlihat lagi. Sama sekali, jadi udah menghilang. Udah semuanya jadi apa ya, sedih banget gitu. Walaupun Waters sempat melihatnya suatu waktu, ia membeli permen. Jadi kayak anak-anak gitu kan. Lucu kan? Setelah beberapa tahun setelah peristiwa itu gitu. Nick Mason mengkonfirmasi kemunculan kembali Barrett, sedikit mengubah versi final Shine On Your Crazy Diamond, yaitu bagian refrain dari single See Emily Play yang dimainkan ulang oleh Red masih terdengar walau sangat pelan. Dalam buku Crazy Diamond, Roger Waters menjelaskan, Shine On ini bukan hanya tentang Sid. Dia hanyalah contoh ekstrim dari orang yang menarik diri dari semua hal. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk menghadapi betapa menyedihkannya kehidupan modern. Jadi kehidupan modern itu kadang-kadang menggerus apa ya, pola pikir orang, apa bukan kehidupan modernnya, tapi apa ya, gaya hidup karena LSD tadi, karena mabuknya itu mungkin ada kabel-kabelnya di kepalanya ini ada banyak yang putus kayak gitu kan. Kira-kira begitulah. Album ini akhirnya dirilis pada 12 September 1975 di Inggris dan esok harinya di Amerika. Ini adalah album pertama Pink Floyd menggandeng Columbia Records di Amerika setelah mereka memutus kerjasama dengan Capitol Records, sementara di Eropa mereka tetap menggandeng Harvest Records-nya EMI. Album ini juga kembali menuai kesuksesan popularitas dengan mencapai nomor 1 baik di Inggris maupun di Amerika. Jadi Pink Floyd itu ya paling gila lah dari kelompok psikodelik, daripada psikodelik yang lain. Banyak juga yang mereka yang begitu, tapi Pink Floyd ini tiba-tiba memuncak dan puncak sekali dan luar biasa itu. Gila bener itu. Sementara untuk episode Pink Floyd yang 2 album ini, The Dark Side of the Moon dan Wish You're Here, kita cukup di sini. Nanti ada selanjutnya di episode sambungannya. Jadi jangan kemana-mana, para Medsoster, tetap di channel ini ya, setia ya. Jangan lupa subscribe, like and comment. Saya tunggu itu karena itu adalah bagian dari ya membuat kita memuncak dan bangun kalau kita sama-sama pecinta progresif. Sampai di sini dulu. Ciao.